Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Sudah sampai di halaman 200. Masya Allah. Halaman 200. Halaman 202. Nah, halaman 204. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini masih berkaitan dengan adab tilawatil Quran. Wa min ahammil adabi wa aujabiha ayyakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lahu. Wa min, dan sebahagian dari yang paling pentingnya adab. Wa min ahammil adabi, sebahagian dari yang paling penting dari adab-adab aujabiha, yang paling wajibnya adab. Adab baca Quran itu ayyakuna, itu bahwa ada ianya seseorang yang membaca Quran fi hali tilawatihi, pada ketika membacanya dia akan Quran itu mutadabbiran. Itu yang mentadabburkan, yang memikirkan, lima yakra'u, bagi apa yang sedang ia baca, mutafahiman, itu yang berusaha paham ia, lahu, bagi ma yakra'u. Nah, ini adab. Adab baca Quran, kita harus berusaha mentadabburkan, memikirkan kandungan ayat yang sedang kita baca, berusaha memahami ayat yang kita baca. Itu baru ada nilainya. Hadirul qalbi indahu. Lagi itu yang hadir hatinya. Ini khobar, ba'da khobar yakuna. Itu yang hadir hatinya indahu, di ketikanya atau di sisinya ma yakra. Hadir hati di ketika membaca apa yang sedang kita baca, khusyuk. Enggak pikiran kemana-mana. Bukan baca dengan lisan saja. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan akannya kitab kepadamu, wahai Rasulullah, mubarakun, kitab yang penuh berkah. Lihat baru ayatih, agar mereka mentadabburi, agar mereka memikirkan akan ayat-ayatnya kitab. Waliyatazakkaru, dan agar menerima peringatan ulul albab oleh orang-orang yang berakal. Nah, itu. Sad, surat Sad ayat 29. Qala ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, fi ma'radil inkari wat taubihi li aqwamin. Berkata, berfirman oleh Allah Ta'ala dalam posisi mengingkari. Fi ma'radil ingkar, dalam posisi mendatangkan keingkaran Allah. Wat taubih, dan celaan Allah li aqwamin bagi beberapa kaum. Jadi ayat di depan ini Allah berfirman dalam rangka mengingkari, mencela orang-orang yang cuma membaca saja tapi tidak memahami apa yang dia baca. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah tidak memikirkan oleh mereka akan Quran, akan kandungan Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di atas hati itu ada gemboknya hati, tutupnya hati, kuncinya hati. Atau hati mereka terkunci hingga mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Jadi penting berarti kita belajar, berusaha untuk memahami ayat Quran walaupun cuma beberapa ayat. Quran diturunkan untuk dipahami, bukan hanya untuk dibaca. Bukan berarti membaca tidak ada nilainya. Tapi begitulah kata para ulama. Wa qala Aliun radhiyallahu an, berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa kata beliau? La khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan pada qiraah, pada bacaan yang tidak ada tadabbur padanya qiraah. Jadi ini kita artikan mudah-mudahan la khaira, tidak ada kebaikan yang sempurna. Kebaikan tetap ada,
Karena Al-Quran itu walaupun kata para ulama ya, walaupun kita nggak paham maknanya tetap ada nilainya. Karena membacanya saja nilainya ibadah. Al-muta'abbad bitilawatih menjadi ibadah dengan membacanya. Tapi yang intinya Quran itu diturunkan sebagai peraturan, dustur hidup. Maksudnya kita harus paham. Jadi Ali menyatakan la khaira fi qiraah. Tidak ada kebaikan pada bacaan-bacaan la tadabbur fiha yang tidak ada tadabbur padanya qiraah. Tidak ada pemahaman, tidak ada pemikiran. Wa sadaqa radhiyallahu an dan benarlah oleh Imam Ali radhiyallahu an kata Syekh Haddad ini benar ucapan Imam Ali. Kenapa? Fa innal Qur'ana innama unzila liyutadabbara. Karena sesungguhnya Quran itu hanya saja diturunkan akan dianya Quran liyutadabbara untuk ditadabburkan, untuk dipikirkan maknanya. Wa bitadabburi yufhamul muradu minhu dan dengan dipikirkan yufhamul muradu akan dipahami akan maksud darinya Quran. Yutawassalu ilal ilmi bihi wal amali bima fih dan disampaikan kepada mengetahui dengannya Quran dan beramal dengan apa yang ada dalamnya Quran. Karena inti dari Quran diturunkan memang untuk diamalkan. Wa hadza huwal maqsudu bi inzalih wa bi'asatir rasul sallallahu alaihi wasallam bih. Bermula ini beramal dengan apa yang ada dalam Quran itulah yang menjadi tujuan bi inzalihi dengan diturunnya Quran dan dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi dengan membawanya Quran. Nabi dikirim oleh Allah untuk membawa Quran tujuannya untuk diamalkan isinya, bukan hanya dibaca-baca, dilagu-lagukan lafadznya. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabburi wa tafahumi. Maka hendaklah engkau fa'alaika lazimkan olehmu semacam wajib kepadamu atau sepatutnya di atasmu fi hali tilawatika pada ketika membacamu akan Quran maf'ul tilawati mahdhuf pada ketika membacamu akan Quran bitadabburi dengan mentadabur, memikirkan maknanya, watafahumi dan dengan berusaha untuk memahami kandungannya. Itu intinya. Nah, kenapa? Ketika kita baca Quran harus paham. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'ani ma'at tadabburi wat tafahumi khairun min katsirin taqra'uhu minal Qur'ani biduni dzalik. Karena sungguhnya sedikit yang kau baca akannya sedikit dari Quran bersama memikirkan dan memahami khairun itu lebih baik min katsirin takra'uh dari banyak yang kau baca akannya banyak dari Quran biduni zalik dengan ketiadaan memahami dan memikirkan maknanya. Ini pentingnya ilmu tentang Al-Qur'an. Qala ba'dus salafi rahmatullah alaihi berkatalah oleh sebahagian ulama salaf rahmatullah yang semoga bermula rahmat Allah itu tercurah kepada mereka. Apa kata ba'dus salaf? La an aqra'a iza zulzilat wal qari'atu sungguh la an aqra'a sungguh bahwa aku baca akan surat iza zulzilah dan wal qari'ah atadabbaruha hal kalian aku yang aku pikirkan akan keduanya dua surat wa atafahhamu huma dan aku berusaha memahami akan keduanya dua surat tersebut itu ahabbu kabar mubtada la an aqra'a jumlah an bersama fi'il ta'wil masdar pada mahrafa mubtada khabarnya ahabbu sungguh bahwa bermula aku membaca iza zulzilah dan al-qari'ah hal karena aku memikirkan akan makna keduanya dua surat wa atafahhamuhuma aku berusaha memahami akan keduanya dua surat itu ahabbu ilayya itu lebih cinta kepadaku maknanya lebih aku cintai min an aqra'al qur'ana kullahu dari bahwa aku membaca akan Quran seluruhnya Quran dengan tidak memahami. Nah, tentunya begitu kan bandingannya ya. Lebih baik dua surat pendek kita baca paham daripada membaca seluruh Al-Quran. Nah itu. Jadi Quran itu bukan target cepat khatam ya. Karena kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi, ada yang datang kepada Nabi minta dibacakan satu surat aja. Nabi bacakan satu surat, udah satu surat. Itu aja diamalin pulang kampung udah sukses hidupnya. Bahagia dunia akhirat maksudnya.
Karena satu ayat yang kita amalkan, Masya Allah, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sedikit saja kebaikan, pasti dia akan melihat balasannya nanti. Dan sebaliknya juga. Berarti kan, nah itu satu ayat kita amalkan, maka setiap ada peluang kebaikan kita melakukannya. Masya Allah. Wasu'ila ba'duhum an qari'aini. Ditanya akan sebahagian mereka salaf tentang dua orang yang membaca Quran. Ini ada dua orang yang membaca Quran. Qara'a ahduhumal Baqarah faqat. Membaca oleh salah satu keduanya akan surah Al-Baqarah saja. Yang satu orang cuma baca surah Al-Baqarah. Wa qara'al akharul Baqarah wa Ala Imran, dan membaca oleh yang lain akan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ada dua orang baca Quran, yang satu dia baca Baqarah, yang satu baca Baqarah plus Ali Imran. Wa btada'a ma'a wa khatama ma'a. Memulai oleh keduanya dalam keadaan bareng-bareng dan selesai keduanya, khatam keduanya dalam keadaan bareng-bareng. Artinya satu orang cuma baca surah Al-Baqarah. Satu orang dua surat, tapi mulainya bareng, selesainya bareng. Artinya yang baca surah Al-Baqarah ini lebih santai, pelan-pelan. Ayyuhuma afdalu. Siapa dari keduanya itu yang lebih utama? Faqala, maka berkata oleh ba'duhum. Berkata menjawab oleh sebahagian ulama salaf, alladzi qara'al baqarata faqat afdalu. Bermula orang yang membaca ia akan surah Al-Baqarah saja itu lebih utama. Kenapa? Karena bacanya santai, berarti kesempatan untuk tadabbur, untuk memahami maknanya lebih lebih luas untuk yang baca Baqarah saja. Qultu, aku berkata, kata musannif pengarang kitab ini. Wa inna ma sara hadzal ladzi qara'a al-Baqarah aksara fadlan. Hanya saja, jadilah ini alladzi qara'a. Yang telah membaca ia akan Al-Baqarah itu aksara itu lebih banyak nisbah kelebihannya. Ma'annal akhari qara'a mislahu nahwan. Bersama bahwa sungguh yang lain itu telah membaca ia akan semisilnya dia. Akan nahwan, akan yang sama min marrata ini dari dua kali. Nah, hanya saja jadilah ini orang yang telah membaca ia akan surah Al-Baqarah aksara itu kabar sora itu lebih banyak nih sebab kelebihannya bersama bahwa sungguh yang lain itu telah membaca ia akan semisilnya dia nahwan bahkan akan seumpama dari dua kali. Maknanya kok bisa yang baca surah Al-Baqarah lebih utama padahal temannya membaca dua kali lipat dari dia. Artinya dalam satu waktu dia udah baca dua surat sementara dia satu surat. Likauni qari'il baqarati kana aksara tadabburan wa tartilan. Karena adalah si pembaca Baqarah itu ada ia lebih banyak nisbah tadabburnya, nisbah memikirkannya wa tartilan dan nisbah tartilnya. Karena yang baca surah Al-Baqarah dia lebih banyak memikirkan maknanya. Tentunya nih ceritanya sama-sama paham. Ya, dan lebih santai bacanya. Tartil kan pelan-pelan. Dalla ala dzalika istighraqahu bi qiraatiha dzalikal waqta alladzi qara'a fiha al-akharu al-Baqarah wa al-Imran. Yang menunjukkan kepada demikian. Yang menunjukkan kepada demikian oleh istighraqahu, oleh tenggelamnya si qari, oleh tenggelamnya, oleh larutnya si pembaca Al-Baqarah bi qiraatiha dengan membacanya Baqarah dzalikal waqta pada demikian waktu, waktu yang membaca padanya waktu oleh orang lain tadi akan Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, jadi yang baca Al-Baqarah itu lebih banyak tadabburnya, lebih banyak tartilnya. Menunjukkan kepada demikian oleh larutnya dia dengan bacaan dia pada waktu yang sama, waktu yang temannya membaca Al-Baqarah. Dia lebih larut dalam berusaha untuk memahami maknanya. Ini rumit ibaratnya. Nah, itulah lebih kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu maghrib. Menunggu maghrib. Ya. Ini enggak saya terima apa namanya yang mau naik soalnya HP saya speakernya rusak. Kalau suara dari luar kurang dengar. Faqad tabayyana laka anna tadabbur wa tafahum huwal maqsudu. Maka nyata bagimu oleh buah sungguh tadabbur, oleh buah sungguh memikirkan maknanya. Wa tafahum buah sungguh memahami maksudnya. Itu huwal maksud, itulah yang dimaksud. Maka nyata bagimu oleh buah sungguh mentadabbur dan memahami dari apa yang kita baca, huwal maksud, itulah yang menjadi tujuan. Walladzi alaihi al-mu'awwalu fi halil tilawati lil Qur'anil Karim.
Alladzi atah kepada al-maksud. Maka nyata bagimu oleh sungguh mentadabburkan Al-Quran, memahami makna Quran itulah yang menjadi tujuan. Dan itulah alladzi yang di atasnya alladzi itu menjadi pegangan fi halit tilawah pada ketika membaca bagi Quran. Artinya yang menjadi tujuan utama ketika kita membaca Al-Quran itu mentadabburnya, berusaha memahami maknanya, itulah yang menjadi ukuran. Fa'alaika bihi rahimakallah. Maka di atasmu dengannya. Maka wajib di atasmu. Atau fa'alaika sepantasnya di atasmu. Atau alaika isim fi'il. Lazim olehmu dengannya. Dengannya tadabur dan tafahum. Rahimakallah. Semoga merahmati akan kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala al-Hasanul Basriyu rahimahullah. Berkatalah oleh Hasan al-Basriyu rahimahullah. Apa kata beliau? Inna man kana qablakum ra'au hadzal qur'ana rasaila ilaihim min rabbihim. Inna sesungguhnya orang-orang yang ada ia sebelum kamu itu ra'au. Melihat oleh mereka akan ini Quran rasaila. Maf'ul ra'au kedua. Akan surat-surat ilaihim kepada mereka, akan surat-surat yang dikirimkan kepada mereka min rabbihim dari Tuhan mereka. Inna man kana qablakum. Sungguhnya orang-orang yang ada ia sebelum kamu itu ra'au. Melihat oleh mereka akan ini Quran akan sebagai surah, akan sebagai risalah untuk mereka dari Tuhan mereka. Nah, ini surat Allah kirim. Namanya surat tujuannya bukan untuk dibaca, apalagi dilakukan kan. Tujuannya untuk dipahami maknanya, makna surat agar bisa diamalkan. Fakanu yatadabbarunaha bil-laili. Maka adalah mereka orang-orang dahulu itu yatadabbarunaha, memikirkan oleh mereka akannya surat bil-laili di malam hari wa yanfudunaha bin-nahari, dan mereka melaksanakan yanfudu menerapkan, mempraktekkan. Nah, melaksanakan oleh mereka akannya surat-surat itu bin nahari di siang hari. Intaha, selesai ianya ucapan Hasan Basri rahimahullah. Nah, okay. Nah. Kullama kana al-'abdu awsa ilman wa ma'rifatan billah kana aksara tadabburan lil Qur'ani wa a'dama fahman fihi. Kullama setiap kali adalah si hamba itu ausa, itu lebih luas nisbah ilmunya. Wa ma'rifatan dan lebih luas nisbah mengenalnya dengan Allah. Karena niscaya ada ianya si hamba itu lebih besar, lebih banyak tadaburan nisbah mentadaburi bagi Quran, wa a'dama dan lebih besar nisbah pemahaman padanya Quran. Tentunya untuk membaca Quran agar kita bisa memahaminya harus ada alatnya kan, ilmunya. Nah, setiap kali adalah seorang hamba itu lebih luas ilmunya, lebih mengenal Allah, pasti ada ia itu lebih banyak tadabbur bagi Quran dan lebih besar pemahamannya dalam Quran. Makanya ketika para ulama membaca Quran dengan kita baca Quran, sungguh beda banget kan? Sehingga ada kisah yang kita dengar Imam Syafi'i itu semalam katanya nggak ibadah kan? Cuma tidur, ternyata sedang tafakur terhadap satu ayat Quran. Beliau bisa istimbat puluhan hukum dari satu ayat. Nah, itu perbedaannya. Walidzalika ittasa'al majalu fi tadabburil Qur'ani wa fahmihi lil 'arifina billahi minal ulama'ir rasikhina wal a'immatil muhtadin. Walidzalik karena ini makin luas ilmu seseorang, makin dia mengenal Allah, makin besar pemahamannya terhadap Quran. Karena ini ittasa'al majalu, luaslah oleh ruang, luaslah oleh majal, luaslah oleh peluang fi tadabburil Quran dalam mentadaburkan Quran wa fahmi dan dalam memahaminya Quran lil arifina billah bagi orang-orang yang mengenal Allah. Siapa mereka? Minal ulama, daripada para ulama ar-rasikin yang mendalam mereka ilmunya. Wala immatil muhtadin dan dari para imam yang mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga orang yang mengenal Allah dengan ilmunya kan para imam itu imam muhtadin, imam mujtahid segala macam ketika mereka baca Quran, masya Allah. Nah, ini contohnya misalkan gambarannya. Qala Abu Zarin radhiyallahu an, berkatalah oleh Abu Zar radhiyallahu an. Apa kata Abu Zar? Qama bina Rasulullah.
berdiri dengan kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan pada suatu malam. Makna qoma bina, shalla bina. Salat bersama kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan pada suatu malam. Biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Maknanya Nabi salat bersama kami, dalam salat Nabi membaca ayat ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi mengulang-ulangnya ini, lama mengulang-ulang. Jika engkau menyiksa akan mereka umatku, ya Allah, fa innahum ibaduk, sungguhnya mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau benar-benar engkau ya Allah Al-Azizul Hakim, Maha perkasa lagi, Maha bijak. Nabi ulang-ulang terus ini. Nah, itu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqra'ul ayata fi qiyamihi min al-laili fayatadabbaruha hatta rubama saqata min qiyamih. Dan adalah Umar radhiyallahu an itu yaqra'u membaca ianya Khalifah Umar al-ayat akan satu ayat fi qiyamihi pada berdirinya beliau. Mana fi qiyamihi pada qiyamnya beliau, pada salatnya beliau minal laili di malam hari. Fayatadabbaruha maka mentadabbur memikirkan oleh beliau akannya satu ayat tadi hatta rubama saqata. Hingga kadang-kadang terjatuh ianya beliau min qiyamih dari berdirinya. Kadang terjatuh tersungkur min syiddati khasyatihi wa khusyu'i. Dari sangat-sangat takutnya Khalifah Umar kepada Allah, wa khusyu'ihi dan khusyuknya beliau. Wa rubama maradha bisababi dzalika hatta yu'ada. Dan kadang-kadang sakit ianya beliau dengan sebab demikian hatta yu'ada sehingga dijenguk orang akan beliau. Ada kan? Menjenguk orang sakit, ayadatul maradha. Ya, kadang sakit sampai harus dijenguk oleh teman-temannya. Gambaran salafus soleh. Waqama Tamimud Dariyu lailatan dan berdirilah oleh Tamim Ad-Dari pada suatu malam bihadhil ayati dengan ini ayat yuraddiduha ila sobah mengulang-ulang oleh beliau akan ini ayat hingga subuh. Apa ayat yang beliau ulang-ulang? Am hasibal ladzina yajtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ada yang lewat. Apakah mengira oleh orang-orang yang mereka melakukan akan keburukan an naj'alahum bahwa kami jadikan akan mereka seperti orang-orang yang mereka beriman dan melakukan amalan soleh? Apakah mengira oleh orang-orang yang mereka melakukan akan kesalahan di siang hari? An naj'alum bahwa kami jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh. Sawaan hal keadaan mereka itu yang sama. Mungkinkah orang yang melakukan kesalahan dan melakukan amal soleh disamakan oleh Allah? Mahyahum. Sama dalam hidup mereka dan mati mereka? Tentunya tidak. Sa'ama yahkumun. Buruklah apa yang mereka hukum. Kalau ada orang yang mengira antara orang yang berbuat baik dan berbuat buruk itu sama di sisi Allah, sungguh dia sudah salah dan amat buruk apa yang dia yakini itu. Itu beliau ulang-ulang. Gak tahu kita berapa kali diulang-ulang sampai subuh. Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah halaman 204. Wa qama Sa'id bin Jubair Jabir ya, Sa'id bin Jabir bukan Jubair. Qama Sa'id bin Jabirin rahimahullah dan berdirilah oleh Sa'id bin Jabir rahimahullah lailatan pada suatu malam biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beliau salat malam membaca wamtadzul yauma ayyuhal mujrimun. Berbedalah kamu pada hari ini wahai para pendosa. Yuraddiduha mengulang-ulang oleh beliau akannya ayat. Satu ayat kadang diulang-ulang. Masya Allah menggetarkan hati kita kan. Nah, kan ini luar biasa. Allah memanggil di hari akhirat wamtadzul yauma. Berbedalah kalian. Ayo pisah. Wahai para pendosa. Para pendosa nggak boleh ngumpul sama orang yang berbuat baik. Kita membayangkan diri kita kalau pendosa langsung sadar, langsung bertaubat. Nah, jadi banyak manfaatnya dari tadabbur ayat Quran. Masya Allah.
Wa ma yuhka 'anis salafi as-salihi fi hadzal ma'na katsirun muntashar. Dan berulama yang diceritakan akan dianya dari salafus saleh pada ini makna itu banyak. Muntasyarun lagi yang menyebar. Jadi kisah-kisah seperti ini, para ulama membaca satu dua ayat semalaman itu sudah banyak ceritanya. Di beliau hanya mengutip beberapa saja. Wa kana al-khawfu wal buka'u yaghlibu 'alaihim 'inda qira'atil Qur'ani min syiddati ma'rifatihim billahi wa fahmihim fi kitabih wa tadabburihim lahu. Dan adalah ketakutan dan tangisan itu menguasai ia. Ianya ketakutan dan tangisan menguasai kepada mereka ketika membaca Quran. Kenapa? Min syiddati ma'rifatihim, karena sangat-sangat mengenal mereka akan Allah, wa fahmihim, karena sangat-sangat memahami mereka fi kitabihi, pada kitabnya Allah. Wa tadabburihim, karena sangat-sangat memikirkan mereka lahu, baginya kitab Allah. Wa kana yukhsha ala kasirin minhum 'inda qiraatihi wa sima'ihi. Dan ada ianya hal dan sya'an itu yughsha, pingsan, dibuat pingsan di atas kebanyakan dari mereka ketika membacanya Quran dan ketika mendengarnya Quran. Ada yang kita mendengar satu dua ayat dibaca, nggak sadarkan diri karena takut hatinya ya. Warubama mata ba'dhum, dan kadang-kadang meninggallah sebahagian mereka. Masya Allah, ada kisah-kisah yang meninggal ketika mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat Quran. Wadzalika ma'rufun fi akhbarihim wasiyarihim. Bermula demikian cerita itu ma'ruf dalam berita-berita mereka, wasiyarihim, dan dalam kisah hidup mereka. Siar jamak dari sirah. Wasiyarihim, perjalanan hidup, kisah hidup mereka. Demikian itu sudah ma'ruf dalam berita-berita tentang mereka, wasiyarihim, dalam kisah-kisah hidup mereka. Rahimahumullah, semoga merahmati akan mereka oleh Allah, wa nafa'ana bihim, dan semoga memberi manfaat oleh Allah kepada kita dengan sebab mereka. Masya Allah. Faiza qara'tal Qur'ana fatadabbar wa tafaham wa tafakkar. Maka apabila engkau membaca akan Quran, maka tadabburkan dulu. Jadi tadabbur artinya macam-macam. Kita artikan pikirkan aja ya. Mana tadabbur itu dabbara, berjalan di belakang ayat. Artinya kita baca ayat sambil kita menyusul di belakangnya. Artinya memahami, berusaha memahami. Jadi tadabbur, tafahum, tafakkur ini mirip-mirip nih. Apabila engkau membaca akan Quran fatadabbar, maka bayangkan olehmu, pikirkan olehmu, watafaham, berusaha paham olehmu, watafakar, berpikir olehmu, watawakkah, berhentilah kamu, inda kulli ayatin, berhentilah kamu di sisi setiap ayat, yakunu fiha amrun min awamirillahi ta'ala, yang adalah padanya ayat itu satu perintah dari perintah-perintah Allah Ta'ala, au nahyun min nahyi, atau satu larangan dari larangan-larangannya Allah. Jadi maknanya, watawakaf, berhentilah kamu sejenak, inda kulli ayatin, di setiap satu ayat, yakunu fiha, yang adalah dalamnya ayat itu satu perintah dari perintah-perintah Allah. Setiap kali kita melewati ayat perintah, kita berhenti sejenak. Kita bayangkan apakah perintah itu sudah kita laksanakan atau belum. Nah, itu maksudnya kan. Nah, au nahyun min nahyi, atau di sisi setiap ayat yang ada dalamnya ayat itu satu larangan dari larangannya Allah. Au wa'dun, atau satu janji. Au wa'idun, atau satu ancaman dari ancaman-ancamannya Allah. Berhenti sejenak. Untuk apa kita berhenti? Sumandur. Kemudian perhatikan olehmu, lihat olehmu. Fa in wajadta nafsaka mumtathilan lidzalikal ma'muri mujtaniban lidzalikal manhiyi musaddiqan muqinan bidzalikal wa'di wal wa'idi fahmidillah. Jadi ini beliau menjelaskan tujuan kita berhenti. Untuk apa kamu berhenti? Sumandur, kemudian perhatikan olehmu. Fa in wajadta, maka bila engkau dapati akan dirimu mumtasilan, akan yang melaksanakan bagi demikian perintah. Ketika kita membaca ayat perintah, kita berhenti sejenak, kita bayangkan apakah diri kita sudah melakukan perintah itu? Oh, wa mujtaniban. Bila engkau mendapati akan dirimu akan yang melaksanakan bagi demikian perintah, mujtaniban, akan yang meninggalkan bagi demikian larangan, wa musaddiqan, dan akan yang membenarkan lagi, yang meyakini dengan demikian janji Allah dan ancamannya, fahmidillah, maka puji olehmu akan Allah. Alhamdulillah kalau memang kita sudah
Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau tidak, berarti segera bertaubat. Nah, puji Allah kalau kita memang sudah melaksanakan perintah Allah, puji Allah dan sadari bahwa semua itu kita berada dalam taat itu karena taufik Allah. Jangan pula merasa hebat diri. Wa'lam anna zalika hasalalaka bitaufiqihi wa ma'unati. Yakini olehmu, ketahui olehmu bahwa sungguh demikian. Demikian kamu bisa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, percaya kepada janji dan ancaman. Ketahui olehmu bahwa sungguh demikian itu hasolah, hasil ianya demikian bagimu, bitaufiqihi dengan taufiknya Allah, wa ma'unatihi dan dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak ada kata sombong bagi orang yang membaca Quran. Kita anggap ketika kita baca Quran itu ayat Quran ditujukan kepada kita semuanya. Kita yang pertama sekali dikhitab. Wazid fil jaddi wat tashmir dan tambah olehmu fi'il amar zada yazidu zid tambah olehmu fil jiddi dalam kesungguhan wat tashmir dan dalam bersegera kepada melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wahtaris minat tasahuli wat taksir dan hindari olehmu dari memudah-mudahkan dan dari melalaikan perintah dan larangan Allah. Nah, wa in wajadta nafsaka ghaira mutamassilin lidzalikal ma'muri. Dan bila engkau dapati akan dirimu akan yang tidak melaksanakan bagi demikian perintah. Ketika ketemu ayat perintah ternyata aqimus shalah, kita ternyata malah sholat. Banyak sholat yang ketinggalan kan. Nah, segera kita qadha. Wa in wajadta nafsaka dan bila engkau dapati akan dirimu ghaira mutamassilin, akan yang tidak melaksanakan bagi demikian perintah. Wa ghairu mujtanibin lidzalikal manhi dan akan yang tidak menjauhi bagi demikian larangan. Wa ghairu qawiyil yaqini bil wa'di wal wa'id dan akan ini semuanya ataf kepada ghaira. Bila engkau dapati akan dirimu akan yang tidak kuat keyakinannya dengan janji dan ancaman Allah. Kita masih ragu neraka ada apa enggak ya? Surga ada apa enggak? Bahaya banget. Fastaghfir rabbaka. Maka mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Wa tub ilaihi min taksirika. Bertaubatlah kamu kepadanya Allah min taksirika dari kelalaianmu. Wa azam alam tisali amri. Bertekadlah kamu. Berazamlah kamu kepada melaksanakan perintahnya. Wajitina binahye. Dan kepada meninggalkan larangannya. Wa alzim qalbakal yakinil kamili biwa'dihi wa wa'idih. Lazimkan olehmu, sematkan olehmu ke dalam hatimu akan yakinal kamila, akan keyakinan yang sempurna biwa'dihi dengan janjinya Allah wa wa'idihi dan ancamannya Allah. Nah itu. Intinya ketika kita membaca Quran harus menyadarkan kita. Wa kadzalika idza talauta ayatit tauhid lillahi wat taqdis lahu azza wa jalla. Dan demikian pula apabila engkau membaca akan ayat-ayat tauhid. Demikian pula apabila engkau baca akan ayat-ayat tauhid, ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Wa takdis. Apabila engkau membaca akan ayat-ayat takdis, ayat-ayat yang menunjukkan untuk menyucikan Allah azza wa jalla. Wal ayatil lati fiha dzikru sifatihil aliyyi wa asma'ihil husna. Dan demikian pula apabila engkau baca akan ayat-ayat yang fiha, yang dalamnya ayat itu zikru sifatihi, menyebutkan sifat-sifatnya Allah yang tinggi, wa asma'ihi, menyebut nama-namanya Allah yang husna, taqifu indaha niscaya, jawab idza, niscaya engkau berhenti indaha di sisinya ayat. Berhenti sejenak, wa tatatabbaru ma fiha min ma'ani jalalih, dan engkau memikirkan akan apa-apa yang ada dalamnya ayat min ma'ani dari makna-makna keagungannya Allah. Wa rafi'i majdihi wa kamalih, dan dari ketinggian keagungannya dan kesempurnaannya Allah. Insyaallah. Lebih kurang maknanya seperti itu. Ini susah maknanya. Wakadzalika demikian pula idza talauta, bila engkau membaca akan ayat-ayat tauhid bagi Allah, akan ayat-ayat menyucikan baginya Allah azza wa jalla, wal ayatil lati, dan ayat-ayat yang fiha, yang dalamnya ayat itu zikru sifatihi,
menyebutkan sifatnya Allah al-ali yang tinggi. Sifatihil ula gitu aja ya. Sifatihil ula bukan ali. Ula. Ula naik kepada sifat. Yang dalamnya ayat itu zikru sifatihil ula. Itu menyebutkan sifat-sifatnya Allah, sifat yang tinggi. Ula, mu'annas dari a'la. Wa asma'ihil husna. Dan yang dalamnya ayat itu menyebutkan nama-namanya Allah yang bagus. Takifu. Mesti engkau berhenti sejenak indah di sini ayat. Terhadap baru mafiha dan engkau memikirkan akan apa yang ada dalamnya ayat. Yaitu min ma'ani jalalih. Dari makna-makna kemuliaannya Allah. Wa rafi'i majdihi. Tinggi keagungannya. Wa kamalihi dan kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyalain lampu kak. Gelap. Nah. Wa takunu 'inda dzalika mumtali'ul qalbi. Mumtali'al qalbi bi tauhidihi wa taqdisihi wa ta'dhimihi wa ijlalihi. Dan adalah kamu ketika demikian. Adalah kamu ketika demikian membaca ayat yang menunjukkan tauhid dan keagungan. Adalah kamu ketika demikian itu mumtali'al qalbi. Itu yang penuh hatimu. Bi tauhidih dengan mengesakannya. Wa taqdisih dengan menyucikannya Allah. Wa ta'dhimihi dengan mengagungkan Allah. Wa ijlalihi dan memuliakan Allah. Ini berarti membaca Quran dengan seluruh jiwa raga kita ya. Benar-benar meresapinya. Harus punya ilmu. Kita mulai dari belajar nahwu dikit-dikit. Sarah, lama prosesnya. Wa idza talawtal ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minin was shalihin min ibadillahi ta'ala. Dan apabila engkau membaca akan ayat-ayat yang fiha, yang dalamnya ayat itu zikru. Itu menyebutkan awsafil mu'minin, sifat-sifat orang beriman. Dan sifat-sifat orang yang soleh min ibadillah dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa fiha syarhu akhlakim, dan dalamnya ayat itu menjelaskan tentang akhlak-akhlak mereka al-mahmudati, akhlak yang terpuji. Tatadabbaruha, niscaya engkau memikirkan akannya ayat. Wa tanduru fiha, dan engkau melihat dalamnya ayat. Wa tutalibu nafsaha bil ittisafi wa takhalluqi biha. Wa tutalibu, dan engkau meminta akan dirimu. Engkau meminta akan dirimu bil ittisafi, untuk bersifat juga. Wa takhalluqi, untuk berakhlak juga. Dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik. Itu maknanya ketika membaca kisah-kisah orang soleh dalam Quran kan. Nah, kita dianjurkan meneladani, lihat kepada diri kita. Kita udah punya akhlak itu belum? Belum. Usahakan untuk mengamalkan akhlak tersebut. Bismillah. Wa idza talautal ayatil lati fiha dzikrul a'da'i minal kafirin wal munafikin. Bila engkau membaca akan ayat-ayat yang fiha, yang dalamnya ayat itu dzikrul a'da, menyebutkan para musuh. Musuh Allah, musuh kaum muslimin. Siapa musuh itu? Minal kafirin wal munafikin, dari orang-orang kafir dan orang munafik. Bila engkau membaca akan ayat-ayat yang di dalamnya ayat itu zikrul a'da, menyebutkan musuh-musuh dari orang kafir dan munafik. Wa zikru awsafihim, dan menyebutkan sifat-sifat mereka. Wa akhlaqihim, menyebutkan akhlak-akhlak mereka al-qabihati, akhlak yang jelek. Tatadabbaruha, nisi engkau memikirkan akannya ayat juga. Wa tanduru, dan engkau melihat hal anta mulabisun li syai'in minha. Apakah engkau itu yang berpakaian bagi sesuatu darinya sifat buruk? Makna mulabisun, berpakaian, apakah engkau memiliki sifat itu? Jadi pakaian itu kan melekat dalam badan kita. Itu maknanya, apakah engkau itu mulabisun, yang sedang mempraktekkan, yang sedang melakukan bagi sesuatu dari sifat buruk tersebut. Apakah sifat-sifat orang kafir, sifat orang munafik itu ada pada diri kita apa enggak? Nah, kalau ada, fatatanazzah anhu, fatatanazzaha anhu, watatuba ilallah. Fatatanazzaha, masuk ya. Nah, atau fatatanazzahu, maka engkau membersihkan dirimu darinya, dari nyama yang ada pada orang kafir dan orang munafik. Maka engkau membersihkan diri anhu, darinya sesuatu, darinya sifat. Watatubu, engkau bertobat kepada Allah, minhu, darinya sesuatu, darinya sifat buruk. Kenapa kita harus membersihkan diri dan taubat? Li'alla yanzila bika minallahi mislul ladzi nazala bihim minas sukhti wal iqab. Li'alla, agar tidak turun kepadamu, agar tidak turun menimpamu dari Allah mislu, fa'il yanzila, oleh seperti alladzi yang telah turun ia kepada mereka orang kafir, orang munafik.
minasuhti dari kemarahan Allah, wal iqabi dan dari siksa Allah. Agar kita tidak ditimpa oleh bencana yang sudah menimpa orang-orang munafik, orang-orang kafir dahulu. Wa ala misli hadzal nahwi fatadabbar fi ayatillahi 'inda kulli ayatin minha. Dan di atas umpama ini contoh. Ini gambaran saja tadi. Ketemu ayat perintah apa yang harus kita lakukan, ketemu ayat larangan, ayat ancaman, ayat janji kan, ayat tentang tauhid. Wa ala misli hadzal nahwi dan di atas seperti ini contoh. Fatadabbar maka tadabburkan olehmu, berpikirkan olehmu fi ayatillah pada ayat-ayat Allah inda kulli ayatin minha di sisi setiap ayat darinya ayat-ayat Allah ala hasabil munasabati wal muwafaqah di atas sekira-kira sesuai dan muwafaqah. Muwafaqah sama munasabat sama kan? Jadi setiap tempat itu ada hal yang harus kita lakukan ketika kita membaca Quran. Dan sesuai dengan kemampuan kita juga kan. Sambil terus belajar, insya Allah lama-lama Allah berikan pemahaman. Fa inna ayatil Qur'ana kasiratu. Karena bahwa sungguh ayat-ayat Quran itu banyak. Nah, karena ayat Quran banyak berarti setiap ayat harus punya kondisi tertentu. Wahia anwa'un wa aqsamun muta'addidatun. Dan dianya ayat Quran itu bermacam-macam, wa aqsamun berkelompok-kelompok yang banyak. Ada ayat hukum, ayat tauhid, ada ayat kisah misalkan, ada ayat tentang akhlak macam-macam. Wa fihal ulumul wasi'atul ghaziratul lati la ghayata laha wa la nihayat. Dan dalamnya ayat-ayat Quran itu ada ilmu-ilmu yang sangat luas. Al-ghaziratu ilmu-ilmu yang dalam. Ghaziratu naik kepada ulum. Fiha dalamnya ayat Quran itu al-ulumul wasi'atu ada ilmu yang luas, ada ilmu yang mendalam, allati ilmu yang la ghayata yang tidak ada ujung baginya ilmu, wala nihayata dan tidak ada penghabisannya. Jadi banyak, udah jutaan kitab ditulis kan, sumbernya dari Quran, nggak habis-habis. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak kami luputkan, tidak kami lalaikan dalam kitab Quran min syai' dari sesuatu. Nah, semua yang dibutuhkan oleh umat tentunya ya. Semua yang dibutuhkan oleh hamba Allah itu ada dalam Al-Quran. Tinggal tugas para ulama menggalinya. Waqala ta'ala Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kepadamu hai Rasulullah akan kitab Quran tibyanan untuk menjelaskan bagi segala sesuatu. Wa fil hadis dalam hadis, "Inna likulli ayatin dhahran wa batunan wa haddan wa matla'an." Sesungguhnya bagi setiap ayat itu ada zahirnya, pemahaman zahir, wa batunan ada batinnya, wa haddan ada batasannya. Makna batasan ini aspek pokok, kandungan pokok. Wa matla'an dan matla' terbit, maknanya tambahan. Sesungguhnya bagi setiap ayat itu ada zahir. Ada zahir ayat begini, batunan ada batin ayat begini, mafhumnya mungkin. Wa haddan ada isi pokok. Haddan itu batasan, isi pokok. Nah, wa matla'an dan sisi tambahannya. Nah, inilah tugas para ulama ini ya, yang memahaminya. Masya Allah, ini sudah jam setengah 6. Sebentar lagi maghrib. Ini udah titik 3 tapi. 15 menit lagi masih bisa sampai titik titik 3 nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'in ala husnit tadabburi wat tafahumi. Dan minta tolong olehmu. Minta tolong olehmu ala husnit tadabbur. Kepada bagus memikirkan ayat. Wat tafahumi kepada bagus memahami ayat. Kepada bagus memahami bagi makna-makna Quran. Bihusnit tartil dengan bagusnya tartil. Jadi cara agar kita terbantu bisa memahami maknanya, bisa memikirkan isinya, kita minta bantu dengan cara tartil. Pertama bacanya pelan. Kalau ngebut, kapan tadaburnya kan? Jadi tartil bacanya pelan-pelan. Kostain, minta tolong olehmu kepada baiknya, kepada bagusnya bertadabur, kepada baiknya memahami bagi makna-makna Quran, bihusnit tartil dengan bagusnya mentartil dalam membaca pertama.
wa ta'anni dan dengan pelan-pelan fiha lati tilawatih pada ketika membacanya Quran. Baca Quran santai. Wa mujanabatil ajlati dan dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Masuk aja, Mbah. Masuk aja, Mbah. Masya Allah. Sebentar, Mbah, sebentar. Ada orangnya keluar ini. Nah, Masya Allah ada gangguan dikit. Oh, titik besarnya di sini ya. Di sini udah bunyi itu. Udah ada yang membaca Quran di masjid. Wallahu a'lam bishawab ilahil marji wal ma'af. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.